Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami kepada salah satu penjual di kantin FEB yaitu Kedai Alif. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan. Jadi kantin FEB ini menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk bersosialisasi dan makan. Melalui tugas kelompok ini, kami akan menganalisis eh, pemasaran yang dilakukan dengan menempatkan diri sebagai marketing manager pada kedai Alif. Kajian meliputi orientasi pasar, posisi produk dalam BCG Matrix dan ASOF Matrix, penerapan STP, analisis lingkungan pemasaran, metode riset sederhana untuk memahami konsumen, serta kajian perilaku mahasiswa dalam memilih makanan. Selanjutnya, dasar marketing dan strategi akan saya serahkan kepada Hesti. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan dasar marketing. Berdasarkan hasil wawancara, maka Kedai Alif memiliki misi utama untuk meneruskan bisnis keluarga sekaligus meningkatkan kualitas produk agar mahasiswa merasa puas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan usaha bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga berkembang dengan menjaga kepuasan konsumen. Adapun market orientation-nya yakni dia dapat lebih dikatakan ke market oriented dibandingkan dengan product oriented. Hal ini terlihat dari yang pertama, penjual memperhatikan kebutuhan mahasiswa berdasarkan waktu konsumsi. Kemudian yang kedua, penjual pernah menerima dan mempertimbangkan saran dari konsumen untuk perbaikan menu. Dengan demikian, orientasi kedai Alif cenderung berfokus pada kebutuhan dan kepuasan mahasiswa sebagai target utama. Kemudian strategi yang pertama yaitu BCG Matrix, yakni berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, eh, dengan dua aspek yakni market analisis ini mempertimbangkan dua aspek yakni market share dan market growth. Maka di posisi start ditempati oleh Sop Ubi dikarenakan menu ini memiliki jumlah responden tertinggi, eh, yang berarti memiliki pangsa pasar yang besar sekaligus memiliki peluang pertumbuhan. Dan mengingat ada responden yang memilih menu ini, meskipun frekuensi kunjungan ke kantin tergolong rendah, maka sop ubi berpotensi menjadi menu andalan kantin yang dapat dipromosikan dengan lebih intensif. Kemudian di posisi cash cow ditempati oleh soto Banjar. Dikarenakan menu ini cukup banyak dipilih oleh responden, namun frekuensi pembelian cenderung tidak terlalu tinggi. Artinya menu ini relatif stabil dan tetap menghasilkan permintaan, tetapi peluang pertumbuhannya lebih terbatas. Kemudian di posisi kategori dog ada gorengan. Walaupun dipilih oleh beberapa responden, frekuensi pembelian rendah dan tingkat pertumbuhan pangsanya juga kecil. Meski menu ini sebaiknya tetap tersedia sebagai pelengkap, tapi tidak perlu menjadi prioritas utama. Kemudian selanjutnya ada unsolved matrix, di mana di bagian market penetration, sop ubi sebagai menu paling populer dapat dipromosikan lebih luas melalui paket hemat atau promosi tertentu dengan menjaga konsistensi rasa dan kualitas untuk membuat pelanggan yang sudah memilih sop ubi menjadi lebih setia. Kemudian ada product development yang mana dengan menambahkan variasi baru dari menu yang sudah populer, misalnya sop ubi dengan variasi topping atau gorengan dengan varian rasa, maka daya tarik kantin dapat meningkat. Kemudian yang ketiga ada market development, di mana dapat dilakukan dengan menargetkan mahasiswa atau staf yang jarang makan di kantin dengan strategi khusus, misalnya diskon pada hari tertentu atau dengan memperluas promosi di media sosial internal kampus agar menarik segmen pelanggan baru. Kemudian ada diversification. Sorry sebelumnya saya menyebutkan tiga, namun sebenarnya ada empat. Yang terakhir yakni diversification, yakni mencoba menghadirkan menu berbeda dari yang belum ada seperti minuman kekinian atau makanan ringan khas daerah lain untuk menarik pelanggan baru. Baik, saya lanjut. Strategi yang ketiga yakni STP, di mana untuk segmentation-nya, mahasiswa FEB Unhas berdasarkan kebutuhan makan pagi atau siang untuk makanan berat, kemudian untuk sore hanya memilih cemilan.
Kemudian targeting, yakni mahasiswa aktif angkatan 2024 yang sering makan di kantin dan sensitif terhadap harga, kenyamanan, serta variasi menu. Kemudian yang ketiga, positioning. Kedai Alif diposisikan sebagai kantin dengan harga terjangkau, variasi menu, soto Banjar dan sop ubi, serta pilihan makanan ringan yang pas untuk semua waktu makan mahasiswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada market environment. Em, kepada Farah, saya persilahkan. Baik, materi yang berikutnya adalah marketing environment. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi, yakni mikro lingkungan dan makro lingkungan. Pada mikro lingkungan terdapat beberapa faktor seperti pelanggan utama, di mana pelanggan utamanya sendiri yaitu mahasiswa FEB Unhas. Dengan pola konsumsi berbeda, ada yang pagi atau siang, mereka makan berat seperti sop ubi dan soto Banjar, kemudian sore em, mereka cenderung lebih memilih camilan gorengan. Kemudian ada faktor pemasok dari harga bahan pokok seperti minyak, sayur, daging sangat mempengaruhi biaya produksi, di mana fluktuasi harga dapat berimbas langsung ke harga jual. Kemudian ada pesaing. Banyaknya pedagang di kantin memicu kedai alif untuk berinovasi agar berbeda, misalnya dengan menambah variasi menu dan pelayanan lebih ramah. Kemudian ada hubungan penjual dan pembeli, di mana interaksi langsung sehingga keramahan, kebersihan, dan kecepatan pelayanan menjadi faktor utama kepuasan konsumen. Kemudian dari segi faktor makro lingkungan terdapat empat faktor seperti sosial dan budaya, di mana mahasiswa suka makanan yang lebih praktis, murah, variatif, ekonomi, dan variatif. Kemudian dari faktor ekonomi, seperti daya beli mahasiswa yang terbatas, sehingga harga harus terjangkau dan tetap berkualitas. Kemudian ada regulasi kampus, seperti aturan kebersihan, jam operasional, dan tata tertib eh, untuk penggunaan kantin. Dan yang terakhir ada lingkungan alam, di mana musim dan cuaca mempengaruhi ketersediaan bahan baku, seperti misalnya sayur yang harganya naik saat musim hujan. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk marketing research saya persilahkan kepada Agnes. Baik, selanjutnya yaitu marketing research dari kelompok kami. Yang pertama tujuan riset yaitu untuk mengetahui kebutuhan, selera, dan perilaku mahasiswa saat memilih makanan di kantin. Selanjutnya metode riset sederhana, ada tiga yaitu observasi. Kami mengamati waktu ramai, menu cepat habis, dan pola pembelian harian. Wawancara singkat yaitu menanyakan langsung ke konsumen atau penjual tentang preferensi makanan. Yang ketiga yaitu survei online, Google Form dengan pertanyaan soal rasa, harga, porsi, kebersihan, pelayanan, dan variasi menu. Selanjutnya manfaatnya yaitu yang pertama memberi gambaran preferensi utama mahasiswa, yang kedua mengetahui faktor penentu pembelian, misalnya harga lebih penting dari lokasi. Yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk inovasi menu dan strategi promosi. Dengan riset murah dan praktis ini, Kedai Alif bisa mendapat masukan langsung dari mahasiswa untuk pengembangan usahanya. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya perilaku konsumen akan dijelaskan oleh Arya. Saya persilahkan. Baik, pada slide ini membahas perilaku konsumen yang khususnya kita ada mahasiswa FEB Unhas sebagai target utama di Kedai Alif. Yang pertama, faktor harga ya. Faktor harga menjadi sangat penting karena mahasiswa punya budget yang terbatas, maka semakin terjangkau harganya, maka semakin tinggi pula minat beli mereka. Yang kedua ada rasa makanan. Rasa makanan juga menentukan. Jika rasanya enak, mahasiswa cenderung akan berulang-ulang pergi membeli dan akhirnya menjadi pelanggan setia. Selain itu ada tren dan pengaruh teman. Banyak mahasiswa memilih makanan di tempat yang sama dengan temannya sehingga rekomendasi dan biasanya kebiasaan makan bersama menjadi faktor yang cukup kuat. Lokasi juga berperan penting. Kedekatan kedai Alif dengan kelas
FEB memungkinkan mudah dijangkau sehingga lebih praktis bagi mahasiswa. Kemudian kebersihan dan layanan tidak kalah penting. Mahasiswa tidak hanya mencari makanan enak, tapi juga suasana bersih dan pelayanan yang ramah. Dari semua ini kita bisa simpulkan bahwa keputusan membeli di kedai alih bukan hanya soal makanan semata, melainkan kombinasi antara harga, rasa, tren sosial, dan kenyamanan pelayanan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa kedai Alif memiliki potensi besar untuk berkembang di kantin FEB Unhas. Dengan mengandalkan menu andalan seperti sop ubi, sop banjar, dan gorengan, orientasi pasar yang berfokus pada kebutuhan mahasiswa serta penempatan produk dalam BCG Matrix dan Ansoff Matrix menegaskan bahwa kedai Alif mampu mempertahankan pelanggan sekaligus membuka peluang pertumbuhan melalui inovasi menu dan strategi promosi yang tepat. Adapun saran yang bisa kita berikan yaitu dengan menjaga konsistensi rasa dan kualitas menu utama. Yang kedua, menambahkan variasi menu. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang ramah, cepat, serta kebersihan tempat. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.